Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Mahfud Abdul Majid dengan nomor NPM 22130333058. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya akan menyampaikan resume saya yang saya dapat pada hari pertama PKKMB. Materi yang pertama terkait peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Contoh kasus yang sering terjadi pelanggaran hukum di dunia maya. Pertama, penipuan secara online. Kedua, pencemaran nama baik. Ketiga, penipuan kartu kredit. Tips and tricks agar terhindar dari kejahatan hukum. UU ITE 1. Pengguna harus lebih teliti sebelum membagikan berita atau meng-share-nya. 2. Mengcek kembali jika ingin bertransaksi di internet. 3. Tulisan yang dibuat harus dengan fakta. 4. Keempat, dalam menulis jangan hanya mengkritis, tapi memberi solusi dalam permasalahan tersebut. 5. Jangan ragu atau gengsi untuk meminta maaf jika salah. 6. Segera melapor ke pihak yang berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di media sosial. Materi kedua terkait pengembang karakter mahasiswa. Tujuannya menjadikan mahasiswa itu sarana analis, means of analysis, karena mahasiswa adalah agen pembangunan untuk Indonesia. Materi ketiga terkait pengembangan karakter dalam perspektif agama. Ada kiat-kiat untuk menjaga toleransi antar umat beragama. 1. Menghormati agama lain. 2. Tidak mengolok-olok agama lain. 3. Tidak membeda-bedakan agama teman yang dipercayai. 4. Tidak merusak dan membuat kegaduhan di tempat ibadah. 5. Menjaga toleransi antar umat beragama. Lanjut PKKMB hari kedua. Materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mendorong proses pembelajaran semakin otonom dan fleksibel, dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Contoh kegiatan: pertukaran belajar, magang atau praktik kerja, sistem mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, dan proyek kemanusiaan. Materi kedua terkait kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Materi ketiga terkait etika dan norma kehidupan kampus. Tujuannya selain mengejar IPK, tetapi juga harus mampu memimpin dengan baik, mengembangkan berorganisasi, mengatur teman dengan baik. Materi PKKMB hari ketiga. Materi pertama, proses pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Dosen menganggap mahasiswa lebih mandiri dengan apa yang dikerjakannya. Beda saat pembelajaran saat waktu masa SMA dulu, di mana guru yang mencari siswanya, dan sekarang kita yang mencari dosennya. Plagiarisme merupakan pencurian, mengambil hak yang bukan milik kita, bahkan mengcopy, itu pun termasuk plagiarisme. Untuk menghindarinya, kita harus banyak membaca serta menulis. Poin penting materi kedua, sistem perkuliahan dan bimbingan akademik serta kerjasama. Kuliah menggunakan sistem SKS, yaitu takaran untuk waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan dan keberhasilan usaha mahasiswa
dalam mengikuti kurikuler di suatu program studi. Materi keempat, tugas pokok kemahasiswaan dan alumni. Tugas pokok mencakup 4 hal. 1. Pelaksanaan layanan pembinaan sesuai minat dan bakat serta penalaran siswa. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kegiatan LK. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kegiatan LK. PKKMB Fakultas dan Jurusan. Materi yang saya dapat pada resume tersebut adalah 1. Sejarah Universitas Lampung diawali dengan keinginan tokoh masyarakat Lampung yang menginginkan perguruan tinggi negeri di wilayah kepresidenan Lampung pada tahun 1959. Beberapa tokoh yang turut serta dalam inisiasi pendirian Universitas Lampung di antaranya adalah Zainal Abidin Bakar Alam, Chan Jitsu, Nadirsyah Zaini MA, serta Hilman Hadikusuma. Hasil musyawarah tersebut melahirkan ke Pembina Perguruan Tinggi Lampung atau yang disingkat IPPTL. Yang kedua, sejarah fakultas. Sejarah Fakultas FKIP berawal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Jakarta Cabang Tanjung Karang. Perkuliahan dimulai pada tahun ajaran 1966 atau sampai 1967. Dan yang terakhir, tujuan PKKMB Unila tahun 2022 adalah memberikan pembekalan kepada maba mahasiswa baru agar lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pembelajaran pendidikan perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.